Jadi kita report ke presiden langsung gitu. Walaupun pemilihannya melalui Komisi 1 ya, tapi kita report ke presiden langsung. Jadi gini, kita sadar bahwa suatu saat TV itu tidak akan dinikmati dengan cara yang konvensional lagi gitu ya. Bahkan sekarang ini orang mungkin tidak lagi menonton TV dengan cara kita seperti zaman dulu ya. Kita nonton bersama keluarga di ruang tengah, atau kita nonton sendiri di kamar, atau kita nonton dengan di depan TV gitu. Ya ini kan perjalanan panjang, pernah jadi Persero juga, kemudian sekarang jadi LPP. Tapi menurut saya LPP adalah sebuah pilihan yang paling baik ya. Karena artinya tadi ya bahwa kita tidak berpihak, kita netral, kita independen, dan kita menjaga fungsi kepublikan ini dengan berpihak kepada masyarakat lah, kepada publik lah gitu. Karena ya kita kembalikan ini semua frekuensi milik publik lah semuanya. Jadi dan publik adalah segala-galanya. Jadi soalnya kalau kita buat jadi katakanlah Persero, artinya kan itu di bawah BUMN ya dia nanti ya. Sementara kita kan menempatkan diri bukan di bawah kementerian atau lembaga. Dalam PP yang sekarang ini TVRI adalah lembaga bukan di bawah Kominfo, bukan di bawah BUMN, kita lembaga penyiaran publik yang di bawah presiden langsung. Jadi kita report ke presiden langsung gitu. Walaupun pemilihannya melalui Komisi 1 ya, tapi kita report ke presiden langsung. Nah, ini saya pikir yang paling cocok ya. Jadi walaupun ada suara-suara untuk mencoba membuat TVRI jadikan BLU aja deh, Badan Layanan Umum misalnya. Yaitu bisa saja, tapi saya pikir mungkin dibentuk BLU di bawah LPP gitu. Jadi tetap bentuknya LPP, tapi di bawah ada BLU bisa aja gitu. Tapi sekarang saya rasa LPP ini menjadi sebuah pilihan yang paling baik lah ya. Itu yang masih ideal sekarang Pak ya? Ideal sekarang ya. TVRI sih sudah siap ya kalau ditanya kesiapan kami siap. Kalau tiba-tiba pemerintah bilang hari ini pindah ke digital, ya kami siap. Nggak ada masalah gitu. Karena kami sejak tahun 2016 sudah menyelenggarakan uji coba siaran digital. Jadi kami sudah melakukan uji coba siaran digital sesuai dengan anjuran pemerintahan pemerintah dari tahun 2016 sampai sekarang gitu. Ya, jadi dan hampir semua stasiun penyiaran TVRI di daerah ini itu sudah siaran simulcast, jadi digital dan analog sekaligus. Jadi kalau dimatikan analognya nggak ada masalah, ya tetap jalan juga gitu. Dan secara infrastruktur kami sudah membangun pemancar digital jauh lebih banyak daripada TV swasta. Jadi kalau ditanya kami siap ya. Justru yang belum siap kan TV sebelah gitu. Jadi mereka ingin kalau bisa ya agak ditunda dulu gitu ya karena belum siap. Kalau kami siap gitu. Jadi bahkan kalau bisa dilihat contoh nih kayak misalnya TVRI Jawa Tengah. Itu ketika zaman awal-awal Covid tahun 2020-an itu kan ada belajar dari rumah itu ya program itu. Itu kita di Jawa Tengah sudah bersiaran digital dan nggak ada masalah juga gitu. Sudah jadi orang-orang masyarakat menikmati program belajar dari rumah dengan siaran digital gitu. Walaupun orang nggak banyak yang tahu gitu, tapi sudah dilakukan gitu. Dan tentu saja kita selalu sejalan dengan program pemerintah terkait dengan ASO ini. Jadi ASO ini tahap pertama tadi sudah disebutkan bulan April, tahap kedua bulan Agustus, tahap ketiga bulan November, tanggal 2 November. Nah, kita sudah plan ini. Sebagian wilayah yang yang harus migrasi ke digital bulan April, ya kita sudah siap. Jadi kalau kita lihat kan TVRI kan nggak hanya TVRI sendiri yang melakukan yang menjadi penyelenggara MUK nih, ada beberapa TV swasta juga gitu ya. Nah itu sudah dibagi-bagi ntar nih, dibagi-bagi per wilayah mana saja yang jatahnya mana saja gitu. Ya.
Saya nggak bisa komen lah buat TV swasta ya, gimana kesiapannya, tapi saya rasa sih kalau mau jujur dibanding dengan kami ya kami jauh lebih siap lah gitu ya. Jadi gini, kita sadar bahwa suatu saat TV itu tidak akan dinikmati dengan cara yang konvensional lagi gitu ya. Bahkan sekarang ini orang mungkin tidak lagi menonton TV dengan cara kita seperti zaman dulu ya. Kita nonton bersama keluarga di ruang tengah, atau kita nonton sendiri di kamar, atau kita nonton di depan TV gitu. Udah nggak lagi lah gitu. Jadi TV itu akan dinikmati dengan cara yang beda, dengan melalui mobile, gadget, internet, platform yang beda gitu ya. Jadi ujungnya akhirnya tinggal konten gitu. Akhirnya tinggal konten yang menentukan segala-galanya gitu. Nah, bahkan kalau kita lihat ini kan contoh di pemberitaan. Sekarang saya baca di penelitian anak-anak muda itu, milenial itu kalau mencari berita itu tidak melihat TV atau membaca koran gitu. Dia mencari berita lewat sosial media gitu. 80% mencari berita di sosial media. Artinya apa? Artinya kita harus adaptif nih. TVRI juga harus adaptif dengan tren ini semuanya. Jadi berita-berita yang kita buat pun juga harus related dengan sosial media gitu. Jadi harus dalam tanda petik itu sosial media related. Jadi harus ada relasinya juga. Jadi sama, dan juga kita juga membangun media baru. Nah, di TVRI juga membangun media baru. Jadi kita juga punya YouTube, kita juga membangun sosial media. TikTok kita gede jumlahnya, followersnya. Udah 1,1 juta. Lebih besar dari Detikcom. Dan kemudian YouTube kita juga bagus, kita juga punya IG dan sebagainya. Nanti saya targetkan tahun ini kita harus punya OTT. Misalnya kayak Mola lah gitulah. Jadi kita bisa jual atau kita pasang program-program yang dulu gitu. Lost Man, Aku Cinta Indonesia, kemudian Rumah Masa Depan. Itu kita bisa restorasi, kita taruh lagi di situ. Kemudian program-program lainnya lah. Jadi kita juga mengembangkan ke situ ya. Jadi nanti memang kita pahamlah dengan perkembangan zaman ini. Jadi maka saya selalu katakan ke teman-teman di sini, yuk, ini kan ujung-ujungnya konten nih. Karena begitu TV dilihat dengan cara platform yang berbeda lagi dengan cara yang tradisional, ya ujungnya konten semuanya. Jadi masyarakat bisa memilih dan dia bisa berpindah channel juga, berpindah platform juga. Kalau kontennya nggak menarik. Gitu. Ya kebetulan baru periode saya ya, jadi itu saya membuat untuk mengembangkan media baru ini ya baru tahun 2000 ya, saya pikir baru pertengahan 2020 ya kita membangun ini. Kita bangun dulu TVRI gak punya YouTube-nya, ya mungkin ada tapi berantakan lah ya, nggak dimonetize secara benar, tidak diatur secara benar. Kategorisasinya nggak ada, berantakan. Kita dulu mungkin punya sosial media, tapi cuman yang ngelola cuma satu orang mengelola untuk semua platform, kan berantakan juga. Sekarang kita punya tim khusus itu yang untuk mengelola itu. Jadi kita buat konten-kontennya juga dibikin serius gitu. Akan kita menjadi rujukan untuk beberapa kementerian, lembaga yang pengen belajar tentang sosial media ke TVRI gitu. Jadi kita bagian dari lembaga pemerintah juga ya. Jadi mereka ingin belajar sosial media melalui TVRI gitu. Kita ada aturan dari pemerintah nih. Ya, kita boleh terima iklan, cuman sudah diatur dalam peraturan pemerintah, nilai kecil sekali gitu. Nggak bisa kayak TV swasta, satu spot prime time bisa 50 juta, 100 juta.